Kembali bersama kami dalam Economic Update dan masih bersama kami Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pak Pur, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi sekali lagi ya kondisi perekonomian di tahun 2023 ini khususnya di paruh pertama. Tadi Anda juga menyebutkan begitu ya bahwa masih baik, sangat baik begitu setelah pandemi. Tapi di satu sisi seperti apa Anda melihat begitu terkait dengan update premi penjaminan LPS dari perbankan? Jadi 6 bulan pertama tahun ini income kita dari perbankan cukup bagus, 8 triliun. Dan income dari pendapatan investasi kita juga naik cukup bagus, 5,2 triliun pendapatannya. Jadi total selama Januari sampai Mei, kekayaan kita naik sebesar 13,3 triliun. Jadi cukup besar. Kalau dari tahun ke tahun biasanya kita tumbuh 15%. Kalau itu kita terjadi tahun ini, maka akhir tahun ini uang LPS sudah meningkat menjadi sekitar 215 triliun. Jadi LPS kaya. Saya makin banyak uang yang kita pakai bisa dipakai untuk menjamin uang Anda di bank. Oke, baik. Kemudian tapi di satu sisi kalau artinya juga dari aset juga ada peningkatan begitu ya Pak untuk lembaga penjamin simpanan. Seperti apa update-nya? Ya, seperti saya bilang tadi, utamanya gitu total aset kita sekarang 199 triliun. Kita kan aset sama cash dekat-dekat banget, karena ya sebagian besar uang kita dalam bentuk investasi dan cash. Nggak ada gedung-gedung yang itu nggak banyak lah. Jadi aset kita 199,11 triliun sekarang, ini tumbuh 6,43% dibanding Desember, dan tumbuh 15% dibanding tahun yang lalu. Oke, baik. Untuk suku bunga sendiri update-nya begitu ya terkait dengan suku bunga LPS sendiri seperti apa di sepanjang tahun 2023 ini? Jadi kita mempelajari selalu sinyal-sinyal dari Bank Sentral, dan salah satu anggota Dewan Komisioner LPS kan juga anggota DG Bank Sentral. Jadi kita nggak pernah melawan sinyal dari Bank Sentral. Dan kira-kira sinyal dari Bank Sentral sekarang sepertinya dalam waktu dekat nggak ada perubahan. Jadi kita juga nggak ubah. Artinya tingkat bunga penjaminan LPS akan berada pada level yang sekarang di 4,25% ya untuk yang rupiah di bank umum. Dan mungkin melihat inflasi seperti sekarang yang sudah semakin terkendali, mungkin sinyal dari Bank Sentral juga akan berubah. Kita juga tidak akan merubah tingkat bunga penjaminan. Oke, tapi di satu sisi kan memang sudah beredar begitu ya prediksi bahwa The Fed mungkin masih akan menaikkan lagi 1 kali atau 2 kali lagi basis point. Seperti apa pandangan dari LPS terkait dengan hal ini dan kaitannya begitu ya dengan kondisi yang ada di dalam negeri? Kalau pandangan saya, The Fed lagi bingung. Karena walaupun dia akan katanya menaikin lagi 25 basis point, 22 kali ya. Kalau kita lihat dari fondasi kebijakan moneternya sudah berubah dibanding let's say Maret tahun lalu, sebelum Maret lah. Pada waktu itu, kalau saya sih suka lihatnya laju pertumbuhan uang beredar, kata Friedman itu yang paling bagus katanya. Friedman itu pemenang Nobel, ahli moneter. Dia bilang kalau melihat kebijakan moneter, ketat apa tidak, lihat laju pertumbuhan uang utamanya base money. Waktu itu Februari Maret itu minus 15%, jadi betul-betul dicekek, sistem dicekek. Saya sih dulu tinggal ngitung kapan mereka jatuh. Udah hampir pasti, karena the Great Depression tahun 1930 itu karena pertumbuhan uangnya negatif walaupun bunganya hampir nol ya. Lalu ketika SVB case terjadi, The Fed merubah kebijakan yang tadi yang bond dipegang bank boleh ditukar ke The Fed at par. Itu kebijakan yang luar biasa. Tapi in essence, secara hakikinya dia merubah kebijakan moneter dari ketat menjadi tidak terlalu ketat lagi, walaupun tidak berbalik 100% ya. Tapi kalau saya lihat akhir-akhir ini sudah semakin menuju ke pelonggaran kebijakan, walaupun bunganya naik atau sinyalnya naik. Kalau kita lihat pertumbuhan uangnya sekarang hanya minus 0,4%. Minus 15 dibanding minus 0,4 kan bedanya jauh sekali. Jadi ini sama dengan kondisi kita di bulan kira-kira Februari, Maret, April 2021. Sekitar segitu, kita masih negatif 1-2%. Sebelumnya juga pada tahun 2020 sempat minus 15% yang sempat menggoyangkan perekonomian dan sistem perbankan. Jadi keadaan sekarang The Fed itu tidak terlalu ketat, perbankan hitungan saya masih bisa bernapas, tapi ekonominya belum akan lari cepat. Cuman possibility resesinya
jadi semakin kecil. Artinya dengan global seperti itu, kalau kita pintar-pintar dikit, harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari yang sekarang.